situasinya sangat beda. Jadi SPMI bukan hal yang bisa ditawar sekarang, tetapi hal yang sifatnya wajib diimplementasikan oleh institusi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Ya Pak Bu ya. Mengapa demikian? Tadi juga dalam sambutan Pak Wayan selaku wakil dari Pak Kepala Lembaga sudah menekankan bahwa apapun sekarang itu akan merujuk pada laporan SPMI. Sekarang sudah ada sistem SPMI yang Bapak Ibu perlu cermati apa yang diminta oleh kolom-kolom atau ruang-ruang yang ada di sana di sistem itu. Nah, termasuk di sana laporan, dokumen dan implementasi. Ya enggak? Jadi Bapak Ibu akan bisa mengisi itu kalau SPMI jalan. Itu yang pertama. Kedua, kalau tadi 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun yang lalu saya sering mengatakan bahwa SPMI ini akan dipakai acuan rujukan untuk SPMI akreditasi. Dan ternyata sekarang saya tidak berbicara begitu lagi karena memang faktanya Bapak Ibu akan bisa menyusun instrumen akreditasi program studi atau UAPT kalau SPMI-nya jalan. Bukan hanya sekedar dokumen, tetapi siklusnya itu jalan. Ya Bapak Ibu ya, bisa bayangkan. Bapak Ibu tidak akan bisa menulis instrumen akreditasi program studi atau UAPT karena sudah nyata-nyata di sana di setiap kriteria diminta pelaporan SPMI, diminta tentang indikator, diminta tentang standar yang dimiliki, diminta diuraikan di sana siklus SPMI, khususnya siklus hasil dari evaluasi perjalanan SPMI, pelaksanaan SPMI, kan begitu? Ya tak? Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menyusun IAPS atau IAPT sekarang ini kalau SPMI-nya tidak jalan. Nah itu dulu ya hal yang penting yang kami perlu sampaikan. Jadi Bapak Ibu dari sekarang saya yakin semua yang ada di sini sudah memahami itu, tetapi bagaimana bisa menyampaikan pemahaman ini kepada semua pihak yang ada di institusi. Pertama terhadap pimpinan struktural, terhadap yayasan, dan juga stakeholder internal, mahasiswa, dosen, dan juga staf administrasi dan tenaga pendidikan. Kan itu harus bergerak semua, ya Bapak Ibu ya. Tuh, yayasan juga harus paham ini memang ini harus nanti diminta melakukan ini nanti nanti saja itu tidak bisa, nanti saja lagi kan gitu ya. Tuh. Misalnya dosen, jadi dosen tidak paham. Jadi diminta membuat RPS, tidak pernah lahir RPS. Jadi dosen tetap saja mengajar pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai pertemuan keempat isinya sama. Cerita tentang diri dan sejarah, diri dan keluarga, kan gitu kan. Ya, jadi ini sudah tidak SPMI lagi. Jadi yang diminta oleh SPMI kan, misalnya dari dosen itu ya salah satunya adalah RPS harus siap. Jadi dosen mengajar harus berdasarkan pada RPS kan gitu. Jadi sudah seperti itu. Oke, jadi itu dulu introduction. Saya ingin menekankan itu kepada Bapak Ibu semuanya. Mengapa SPMI itu sekarang yang ya tidak bisa diganggu gugat. Ya, oke. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyinggung sedikit tentang barangkali MBKM, ya. Sekarang kan sudah MBKM, ya nah. Nah, jadi di mana itu
pengaruhnya terhadap SNIT ya. Oke, kalau kita bicara masalah sistem penjaminan mutu, terutama penjaminan mutu pendidikan tinggi, ini saya tekankan sedikit tentang landasan hukumnya ya. Ini sudah singgung juga tadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu sudah 9 tahun yang lalu. Artinya sekarang ini tentunya mestinya sudah terimplementasi, sudah 9 tahun itu. Kemudian intinya pasal 152 ayat 3 itu Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi (SNDT). Nah, SNDT itu memang mengalami perubahan-perubahan, itu dari Permen Nomor 44 2015, kemudian ada lagi perubahan, dan terakhir tahun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 itu yang di dalamnya sudah ada pasal-pasal yang menyinggung tentang MBKM. Kemudian tentang akreditasi pada undang-undang itu juga disebutkan, dan sekarang yang terbaru itu Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020. Nah, jadi khususnya di bab 3 itu khusus ada tentang penjaminan mutu. Nah, payung hukum utama dari pelaksanaan SPMI itu. Nah, dalam hal ini disebutkan ada sistem penjaminan mutu, ada standar pendidikan tinggi, kemudian ada akreditasi, pangkalan data pendidikan tinggi, dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Jadi ada 5 aspek ini yang memang menjadi fokus dari apa yang disebutkan dalam bab 3 terkait dengan penjaminan mutu. Lembaga layanan pendidikan tinggi ini sudah terwujud kan, dari Kopassus menjadi layanan pendidikan. Kemudian pangkalan data perguruan tinggi sudah. Maka dari itu nanti Bapak Ibu wajib ini mengoreksi data Bapak Ibu terkait dengan pangkalan data perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena segala sesuatunya nanti akan terekam dan dilihat dari data Anda yang masuk di sini. Misalnya contohnya di kasus banyak prodi A itu memiliki 10 dosen, ternyata di pangkalan itu baru masuk 4. Ya, jadi yang direkam, yang dilihat oleh pemerintah dalam hal ini pada saat akreditasi dan sebagainya yang 4, karena memang itu yang masuk dalam PDDT Anda. Sungguhnya realitasnya Bapak Ibu prodi ini memiliki 10 dosen. Nah, hal seperti ini agar segera diperbaharui, diupdate datanya. Nah, hal seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Itu sinyalkan sukses, yakin sudah berkali-kali dan sudah sangat sering Bapak Ibu sudah diimbau dan diinformasikan oleh teman-teman Bapak Ibu di lembaga pendidikan tinggi LLDT ya. Nah, kemudian ini permen-permen yang terkait dengan SPMI atau permen yang terbaru itu ya, yang tahun 2020 ini tentang pembukaan program studi baru. Nah, di sana juga Bapak Ibu, kalau Ibu pernah mengusulkan pendirian dan pembukaan prodi baru, di sana juga diminta laporan tentang implementasi SPMI ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu belum melaksanakan atau menerapkan SPMI, maka pada saat Bapak Ibu ingin membuka prodi baru juga tidak bisa. Ini urgenitas, artinya pentingnya SPMI. Bukan di samping apa yang saya sampaikan tadi. Ketika Bapak Ibu membuka prodi baru dan pendirian perguruan tinggi baru dan sebagainya. Kemudian Permen Nomor 5 tentang akreditasi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tentunya tidak akan bisa, jangankan mencari nilai bagus, menyusun instrumennya saja belum bisa Bapak Ibu lakukan kalau SPMI belum berjalan. Bapak Ibu pasti semuanya sekarang berpikir, waduh, bagaimana caranya agar SPMI berjalan. Nah, syukurlah bagi Bapak Ibu yang sudah jalan di prodi atau di perguruan tingginya. Kalau yang belum, tancap gas
segera laporkan kepada pembuat kebijakan di institusi agar ini segera bisa dilakukan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Permendikbud nomor 4 ini tentang ini punya PTN punya ini. Yang terakhir tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oke, nah tadi juga sudah singgung oleh moderator bahwa Bapak Ibu pasti intinya ke depan meningkatkan mutu atau kualitas perguruan tinggi termasuk prodi bagi Bapak Ibu yang ada di prodi. Dan saya yakin kalau saya tanya visi Bapak Ibu perguruan tinggi dan prodi itu pasti saya yakin sebagian besar itu ada kata berkualitas atau bermutu. Ya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah visinya mengandung kata berkualitas atau bermutu, maka Bapak Ibu harus bertanggung jawab pada itu. Apa itu bermutu? Nah ini bermutu ini bukan sifatnya statis, betul, memang dinamis. Ya, jadi bermutu itu seperti apa? Ada yang mengatakan prodi A, perguruan tinggi A itu lebih bermutu dari prodi A di perguruan tinggi B. Boleh saja, tapi kan masyarakat yang mengecek nanti. Ya, mengaku sih boleh saja. Nah, jadi ketika kita berpikir pendidikan tinggi bermutu itu lihat saja, yaitu kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Sesuaian antara apa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu dengan standar yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu. Jadi standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi itu yaitu yang terdiri dari SNDT ditambah standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kalau Bapak Ibu mengatakan dirinya perguruan tingginya lebih bermutu dari perguruan tinggi lain, sementara standar yang Bapak Ibu miliki baru 24 dan itu ngotlok itu adalah tentang SNDT, sementara yang Bapak Ibu compare itu adalah standarnya lebih dari 24 dan dari segi kualitas juga sudah beberapa melebihi dari SNDT. Ya mana mungkin Bapak Ibu dipercaya oleh masyarakat mengaku lebih berkualitas atau bermutu, ya kan? Karena apa? Karena konsepnya di sini adalah bermutu itu kesesuaian dengan apa yang diselenggarakan dengan standar yang dimiliki. Kalau Bapak Ibu memiliki standar baru sebatas SNDT 24 dan bunyi standarnya sama persis dengan apa yang ada di SNDT, berarti dan itu dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik dan tercapai target-targetnya, maka apakah Bapak Ibu artinya bermutu? Ya, tetapi bermutunya baru sampai di level SNDT. Nah ini yang disebut dengan bergerak. Kalau Bapak Ibu nanti tahun depan mau lebih meningkatkan mutu, maka standarnya yang ditingkatkan. Misalnya kalau berjanji di sana, misalnya di luarannya jurnal internasional tahun ini ada 5, berjanji tahun depan ada 10 dan itu tercapai, artinya Bapak Ibu khusus untuk yang luaran yang jurnal internasional itu sudah meningkat mutunya gitu. Sebenarnya sekarang konsep itu sudah gampang, sudah diarahkan kita. Jadi masyarakat pun sangat gampang melihat. Kita tidak bisa berkuar-kuar mengatakan sangat bermutu atau lebih bermutu dari yang lain, karena masyarakat itu akan melihat dari standar yang kita miliki. Itu gampang sekali. Itu baru di standarnya. Nanti apakah standar itu diimplementasikan dan dari hasil evaluasinya tercapai atau tidak, itu kan menjadi jawaban terakhir tentang ketercapaian mutu dari program studi atau perguruan tinggi Bapak Ibu. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Oke, siklusnya ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menyegarkan ingatan Bapak Ibu semuanya. Kemudian berikutnya,
sistem penjaminan mutu internal. Nah, ini sekarang adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonomi, ya, untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Jadi di sini ada kata otonom. Jadi Bapak Ibu diberikan kebebasan. Mau mutunya sampai di SNDikti silakan. Mau mutunya sampai di SNDikti plus 1 silakan. Mau mutunya sampai di SNDikti plus silakan. Mau mutunya sampai di SNDikti plus silakan. Jadi Bapak Ibu yang menentukan itu. Kenapa begitu? Karena plusnya itu, SNDikti plusnya itu akan sangat disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing. Tetapi pemerintah mewajibkan bahwa besar atau kecil apapun bentuk perguruan tinggi itu wajib memenuhi SNDikti itu sebagai standar minimum. Karena itu dipakai standar minimum. Masalah nanti mau berkualitas atau lebihnya itu, lebih bermutunya sampai di tingkat berapa, itu silakan otonominya. Maka itu nanti pada saat Bapak Ibu timnya itu, kita sudah di tahun depan kita harus tingkatkan penelitian joint research dengan internasional itu satu, boleh ambisi. Mungkin ada teman satu, tapi lihat situasinya. Kira-kira kalau joint internasional research itu ada nggak yang punya akses? Kira-kira dari segi pendanaan siap nggak? Kan itu harus dipertimbangkan, ya nggak? Jangan mengikuti perguruan tinggi itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Oke, itu kan kita tidak tahu kondisinya. SDM dan sumber daya keuangannya itu sangat mendukung, gitu loh. Nah, maka dari itu kalau visinya sudah ada bersaing secara internasional, artinya di sini standar yang Bapak Ibu susun ya wajib harus ada mengarah ke internasional. Gitu. Inilah mengapa standar itu harus juga relevan terhadap visi. Visi itu impian Bapak Ibu ya. Jadi visi itu wajib diimplementasikan. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal itu adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian program studi dan perguruan tinggi. Jadi setelah Bapak Ibu lakukan implementasi SPMI dan sebagainya, maka akan dipotret oleh Ban PT yang disuruh diperintahkan oleh pemerintah atau LAM yang diperintahkan oleh pemerintah untuk memotret, untuk mengevaluasi, sehingga keluarlah nilai dan predikat. Hasil evaluasi ini, potret ini ya tentunya dari sana kelihatan kira-kira standar dan implementasi yang berkaitan dengan mutu tadi itu, kira-kira mutu perguruan tinggi atau perguruan tinggi Anda itu baru di mana? Kan itu nanti kan jawabannya kan itu. Kan? Oh saya sudah capai semua tim, tetapi standarnya baru di SNDikti semua. Kenapa saya belum dapat A? Ya tak mungkin Ban PT atau LAM memberikan A kalau standarnya baru di SNDikti. Padahal visi saya sudah internasional, boleh visi internasional, tapi kan SNDikti belum ada yang di internasional. Maka dari itu penelitiannya harus ada international joint research, kemudian ada international social activities, social services, itu misalnya kan, ya enggak? Dan terus ada Scopus Index Jurnal berapa, kan itu secara internasional. Kemudian harus ada international class misalnya. Ya, kemudian harus menjadi keynote speaker in international conference atau workshop dan sebagainya. Kan ini harus ada. Kalau memang nanti
mau beralih ke nilai yang tertinggi di akreditasi. Karena nilai akreditasi tertinggi itu kan yang arahnya ke internasional. Gitu. Oke? Gitu. Jadi sekali lagi ada banyak yang bertanya pada saya sudah Pak implementasi SNDT tapi nilai saya kok lemah. Iya, karena SNDT minimum. Maka itu masing-masing perguruan tinggi diminta untuk plus-plus-plusnya ini. Sejauh mana Bapak Ibu ingin menambahkan plusnya? Plus 1, plus 2, plus 2, 3, plus 1, plus 4 gitu. Jadi Bapak Ibu yang diminta itu. Yang sekali lagi itu sifatnya otonom, silakan berdasarkan kemampuan. Nah, kemudian ini saya gambarkan sini, mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat ini, tapi saya perlu sampaikan kembali bahwa ini SPM Mendikti, Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, ya, itu ada standar, mesti ada standar dulu, standar pendidikan tinggi. Bapak Ibu semua sudah punya dokumen standar ya? Sudah ya? Sudah, saya harap semuanya sudah. Jadi ada dokumen standar pendidikan tinggi, standar dikti itu yang terdiri dari SNDT plus standar yang ditetapkan. Nah, kemudian SPMI, ingat siklus SPMI itu adalah PPE, PP. P yang pertama adalah penetapan standar. Bapak Ibu berapa sudah punya standar? Apakah masih 24 atau plus? Plus ya. Karena kalau Bapak Ibu rujuk pada laporan evaluasi diri instrumen akreditasi perguruan tinggi, itu kan ada 9 kriteria, ya? Kriteria pertama tentang visi misi. Ada kan di SNDT? Tidak ada kan? Silakan sudah tambahkan tentang standar visi misi. Kemudian yang kriteria 2 tentang apa? Tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Ada nggak standar kerjasama di SNDT? Tidak ada kan? Silakan ditambahkan. Kan itu dulu yang wajib itu dulu. Standar 3 kriteria 3 apa? Mahasiswa. Adakah di sini? Belum ada. Silakan dibuatkan standar. Itu dulu. Setidaknya itu dulu yang harus ada tambahannya plus-plusnya, karena standar itu diminta pada laporan evaluasi diri atau LED, instrumen akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Setidaknya itu dulu. Nah, mau ditambahkan yang lain, sarpras dan sebagainya, silakan lah. Atau standar suka duka, silakan. Ya kan bisa saja. Misalnya kalau sampai sekarang, kalau dekan yang ada suka atau dukanya semua ada. Kalau dosen biasa atau sekprodi, maaf ya, saya nggak bisa. Semuanya WA nggak bisa gitu loh. Ya, nah, jadi ini kan perlu dibuatkan barangkali supaya terjadi keadilan gitu misalnya, supaya semua nyaman. Oh ya, misalnya mohon maaf kalau saya ada duka atau suka hadir, saya senang punya didatangi atau hadir, misalnya punya hajatan anak nikah atau apa, semua hadir kan senang. Punya keluarga lain lah setidaknya ya. Ini kan barangkali kalau lebih dibuatkan seperti itu silahkan. Itu plus-plusnya. Oke, kemudian kalau SPNE akreditasi, sorry ini dulu saya mohon maaf. Yang kedua setelah standar penetapan ada pelaksanaan. Jadi standar yang Bapak Ibu miliki itu harus diimplementasikan Bapak Ibu. Jangan hanya punya standar. Nanti kalau saya tanya jalan SPNE sudah. Saya sudah punya lengkap dokumen kebijakan, dokumen manual, standar, formulir lengkap. Sudah diimplementasikan, nah itu yang belum Pak. Nah, ini masalahnya kan. Sudah apa yang dikerjakan, apa yang diprogramkan oleh perguruan tinggi atau prodi sudah nggak mengacu
pada janji yang tertuang dalam standar. Nah ini Pak, jadi semuanya belum ada mengacu itu. Nah ini repot kan. Saya tanya lagi, pertemuan dosen dalam sampai 1 semester berapa? Ya bisa-bisanya dosen Pak. Nah ini masalahnya. Padahal di standar sudah dinyatakan minimum 16 kali termasuk UTS Pak. Nah, itu. Ini masalahnya Pak. Berarti kan Bapak Ibu implementasinya belum mengacu pada standar. Nah jadi apapun yang Bapak Ibu laksanakan itu harus mengacu pada standar yang Bapak Ibu tetapkan. Bapak pernah mengukur kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran? Belum Pak. Di standar kan terbunyi itu. Ya kan? Kepuasan mahasiswa. Bahkan kalau di standar, kalau lihat di LKPS itu diminta 2 kali 1 semester lagi. Sebelum UTS dan UAS kan? Itu diminta minimum 2 kali tentang kepuasan mahasiswa. Jadi di sini harus terbuka. Jadi nilainya kalau dosen A yang killer sekali itu silakan nanti dinilai oleh mahasiswa, dan itu harus disampaikan hasilnya baik atau buruk kepada dosen yang bersangkutan. Karena memang sekarang kita sebagai dosen harus tugas kita memberikan layanan kepada mahasiswa. Tidak boleh hanya marah-marah. Ya, begitu. Kemudian di sana dibuatkan bahwa proses bimbingan untuk tugas akhir skripsi misalnya maksimum 1 semester 6 bulan. Dilihat. Kalau ada dosen sampai 2 kali 6 bulan juga masih di bab 1, silakan. Mau diganti atau apa? Karena merusak sistem. Karena sudah pertama melanggar komitmen apa? Melanggar isi standar. Ya, kedua berpengaruh negatif terhadap proses, dan juga ini berpengaruh negatif terhadap image. Ya kan? Standar zamannya sekarang itu lagi. Nah itu misalnya. Sehingga pimpinan di sini harus segera membuat kebijakan untuk ini, memutuskan diapakan dosen seperti itu. Ya, ini memang masalah pasti ada di masyarakat kultural. Karena saya mohon maaf, saya pernah jadi W1, saya sekarang sedang jadi dekan 2 kali, masalah itu muncul terus. Ya, ada memang teman-teman saya itu waduh yang tidak pernah mau berubah, tidak mau beradaptasi bahwa sekarang sistemnya sudah berbeda, sudah ada SNDikti, sudah ada standar, sudah ada komitmen gitu. Tetap saja mau membimbing mahasiswa itu sesuka gue-nya. Harus ngopi dulu, harus selesai rokokan, baru terima mahasiswa, kan berat itu. Ya lah, ya memang apa yang termuat atau berbunyi di standar ya harus diikuti, tanggung jawab kita itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sudah sangat sering membuat kebijakan untuk hal-hal seperti ini, termasuk beberapa teman yang seperti itu. Tapi ya sekarang sudah mulai bagus kondisinya. Jadi kepimpinan di sini perlu specific approach gitu ya, pendekatan spesifik khusus untuk menangani hal ini. Bagaimana caranya mendekati personel itu, dosen itu agar mau berubah. Oke. Nah kemudian berikutnya kalau sudah diimplementasikan, sudah dilaksanakan standar itu, melaksanakan standar SNDikti saja luar biasa loh Pak Ibu. Ya kan? Di SNDikti misalnya seperti saya singgung tadi, dosen harus mengajar sesuai dengan RPS. Jadi kan RPS harus ada sebelum dosen mengajar. Belum lagi di sana Bapak Ibu mengatakan RPS wajib disematkan kalau online seminggu, minimum seminggu sebelum kemudian dimulai. Ya kan? Kemudian dosen harus mengajar sesuai dengan apa yang termuat di RPS. Kalau di RPS mengatakan X, ya nanti mata kuliahnya apa yang diajarkan harus X. Gitu. Jadi dosen itu tidak bisa mengajarkan pertemuan kedua, 3, 4, 5 itu sama, tidak bisa. Karena harus sesuai dengan itu. Belum lagi nanti UTS.
Jadi materi UTS yang diujikan dalam UTS harus mengikuti, harus sesuai dengan materi yang 1 sampai 7, kan harus begitu. Saya nak mau ngambil itu, kenapa gitu Pak? Ya biar tidak ada mahasiswa yang gampang, biar tidak lulus banyak. Ya sebab itu yang membuat saya hebat jadi dosen. Gitu. Sekarang tidak ada lagi itu. Jadi materi dalam UTS harus sesuai dengan materi yang disampaikan sebelumnya dari 1 sampai 7. Dan itu pun kan ada tim validasi kan? Oh, itu sudah Bapak Ibu, ya nak, melaksanakan mengimplementasikan SNDP saja itu sudah ribet. Tetapi itulah kalau mau bermutu minimum gitu. Bapak Ibu renungkan sekarang, kira-kira sejauh mana kita sudah melaksanakan sesuai SNDP. SNDP dulu pakai pedoman. Kalau kira-kira baru 50% dari itu, berarti saya di bawah standar minimum 50%, itu artinya. Ya, jadi itu kan ringan, bisa kita simpulkan sendiri kan. Kalau Bapak Ibu selama ini melaksanakan itu, oh ternyata dari sekian pernyataan yang ada di SN itu 50% belum kita lakukan, berarti mutu kita itu baru 50% di bawah standar minimum, gitu artinya kan. Nah, bagaimana sekarang itu supaya bisa diwujudkan, mulai diimplementasikan agar Bapak Ibu mulailah mencapai mutu. Kemudian berikutnya baru terus tahap evaluasi. Ini tahap yang penting. Evaluasi ini nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Sadra tentang evaluasi diri. Evaluasi pelaksanaan standar. Ini tahap yang penting. Mengapa? Karena percuma saja Bapak Ibu melaksanakan ini kalau tidak pernah dievaluasi. Ya, tahapan evaluasi. Kemudian hasil evaluasi itu akan dipakai untuk apakah standar Bapak Ibu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, kira-kira bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, bagi yang sudah tercapai, kira-kira bagaimana? Kita tetapkan dulu untuk tahun ini sampai 2 tahun ke depan, atau kita langsung tingkatkan? Nah, itu lagi-lagi otonom. Bapak Ibu yang punya kebijakan. Misalnya ada jurnal internasional 5. Oh ternyata tahun ini tercapai. Apakah kita untuk tahun depan tingkatkan? Biarkan dulu 2 tahun Pak. Oke, sehingga tahun 2023 kita tingkatkan menjadi 7. Karena mencapai 5 ini kita sudah pontang-panting. Jangan dulu buru-buru meningkatkan. Silakan. Nah itu kan. Jadi itu diketahui dari hasil evaluasi. Kalau tidak pernah dievaluasi kita tidak tahu. Ternyata lagi yang tadi ditetapkan bahwa pembelajar itu minimum 16 kali. Oh ternyata 95% tercapai. Karena dari 10 dosen hanya 1 yang pertemuannya 14 kali. Oh ini gampang. Tinggal memberitahu lagi sedikit, oke. Ya kan? Nah, kira-kira bagaimana? Oke, sudah tercapai, bagus, dipertahankan. Tapi ternyata 50% yang mencapai 16, yang lainnya ada 10, ada 8. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah uang transport tidak ada? Atau karena apa? Dicari akar masalahnya ini. Ya. Sehingga ini akan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Lanjut pada pengendalian. Bagaimana caranya mengendalikan ini? Oh, kalau begitu kita buatkan surat tugas dari dekan saja. Berikan warning ada apa atau penghargaan, silahkan. Ya.
Itu perlu pengendalian sih. Pengendalian bisa dilakukan pada hasil evaluasi. Ya Bapak Ibu ya.